Terima kasih. Saya meyakini dengan pasti bahwa ajaran Rasul Paulus ajaran yang benar. Ada beberapa alasan yang bisa kita buktikan berdasarkan Alkitab bahwa ajaran Paulus adalah ajaran yang sama dengan ajaran Yesus atau ajaran yang berasal dari Yesus. Yang pertama, di dalam Galatia pasal 1 ayat 11, Paulus mengatakan bahwa dia menerima firman Tuhan, menerima Injil langsung dari Yesus. Dia mengatakan, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Jadi Paulus mengatakan bahwa pengenalan dia kepada Yesus, pengertian dia tentang kebenaran akan Yesus adalah dari perjumpaan Paulus secara pribadi dengan Kristus, di mana Paulus memang di dalam perjalanan sejarah hidupnya, di awal daripada pertobatannya, Yesus sendiri yang berbicara kepada dia, bahkan dia menjadi buta untuk beberapa hari. Dan waktu itulah kesempatan yang sangat besar untuk dia berbicara, berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Jadi atas alasan inilah maka ajaran-ajaran Paulus adalah ajaran yang sesuai dengan ajaran Yesus dan bersumber dari Yesus sendiri. Memang Paulus ini seorang yang cerdas. Dia seorang ahli kitab Taurat. Tetapi di dalam pertobatannya, dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, sehingga segala pengetahuan tentang Taurat itu menjadi berbeda karena sudah diterangi di dalam kegenapan Kristus Yesus itu sendiri. Jadi ajaran Paulus, perjumpaan Paulus dengan Yesus menjadi dasar bahwa ajaran Paulus adalah kebenaran yang sejati. Baru kita melihat mengapa Paulus ini ajarannya dapat dipercaya atau bahwa ajarannya bersumber dari Yesus. Dikatakan di Galatia pasal 1 ayat 15, 16, dan 17, ditegaskan oleh Paulus lagi bahwa Allah sendiri berkenan menyatakan diri melalui kehadiran Kristus Yesus. Jadi bukan hanya Yesus yang adalah firman menjadi manusia yang menyatakan kebenaran, kebesaran, keagungan kepada Paulus. Mari kita lihat di dalam Galatia pasal 1 ayat 15 sampai 17 dikatakan, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak dari kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan di situ kembali, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Jadi Paulus ini ditangkap Tuhan ketika dia perjalanan ke Damsyik untuk menganiaya orang Kristen. Tetapi dalam perjalanan ke Damsyik dia ditangkap oleh Tuhan. Dan ketika ditangkap oleh Yesus, maka sejak saat itu dia memberikan hidupnya untuk memberitakan Yesus. Dan daerah yang pertama kali menjadi tujuan daripada Paulus dalam memberitakan Yesus adalah tanah Arab. Dan setelah ke tanah Arab, maka Paulus kembali lagi ke Damsyik. Jadi dari sini kita mengatakan bahwa ajaran Paulus ini benar-benar bersumber dari Yesus sendiri. Bukan dari manusia, bahkan bukan dari rasul-rasulnya Yesus. Walaupun kemudian hari Paulus memang melayani bersama dengan murid-muridnya Yesus. Bahkan murid-muridnya Yesus mengakui tentang kerasulan, kebenaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Jadi sangat jelas bahwa Allah sendiri yang menyatakan berkenan kepada Paulus dengan menyatakan anaknya diam, ada, datang menjumpai Rasul Paulus sendiri. Dan Paulus juga memberitakan Yesus itu kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Itulah sebabnya maka Paulus ini memiliki peran yang sangat besar di dalam berdirinya gereja di tengah-tengah bumi ini, atau di dalam perkembangan gereja, menyebarnya ajaran-ajaran Injil di tengah-tengah dunia. Bahkan dialah yang menjadi pelopor
pemberitaan Injil, gerakan secara massal kepada kaum-kaum non-Yahudi, kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Bahkan Paulus mengatakan dia mau untuk memberikan hidupnya bagi pekerjaan yang mulia tersebut. Apa bukti-bukti lagi bahwa Paulus memang menerima pengajaran dari Yesus sendiri? Dikatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. 1 Korintus pasal 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi Paulus benar-benar memang menerima ajaran itu berasal dari Yesus sendiri. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Makanya kalau kita melihat di dalam ajaran Rasul Paulus, tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Baik tentang mengasihi, tentang berbuat baik, tentang etika, tentang moral, tentang perkawinan, tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan, sama dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kalau ada orang mengatakan bahwa Paulus menentang ajaran Yesus, itu adalah mereka yang tidak menyelami betul-betul ajaran Yesus dan ajaran yang diteruskan oleh Rasul Paulus. Mereka sebut kali mengatakan sunat. Paulus tidak pernah menentang sunat sebenarnya, karena Paulus sendiri pun disunat. Tetapi yang Paulus tentang itu adalah kalau orang berpikir bahwa mereka sudah menjadi umat Allah hanya menjadi gara-gara disunat, tetapi tidak bertobat, ini yang ditentang. Tetapi kalau orang Yahudi disunat dan mereka bertobat menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai penguasa, maka itu sebuah kebenaran. Tetapi kalau orang hanya disunat tapi tidak menerima kebenaran yang agung dalam Yesus, maka orang-orang seperti inilah yang ditentang oleh Rasul Paulus. Bahkan Yesus di dalam kitab Injil, di dalam tulisan para rasul, murid-murid Yesus atau 72 murid-murid Yesus, tidak ada yang secara eksplisit, secara terang benderang dibicarakan tentang sunat bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Tetapi yang dikerjakan adalah bahwa Yesus sendiri disunat karena memang dia hadir di tengah-tengah budaya Yahudi dari keluarga orang Yahudi. Karena sunat memang bagi orang Yahudi adalah satu ketetapan turun-temurun sebagai tanda perjanjian kekal bahwa mereka diberkati oleh Allah Tuhan yang hidup dan mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itulah makna sunat, dan itu tanda perjanjian keselamatan juga. Pertanyaannya, kapan Paulus menerima ajaran dari Yesus? Dalam hal ini bisa kita melihat bahwa Paulus menerima ajaran dari Yesus saat Yesus menampakkan diri secara langsung kepada Paulus. Kisah Rasul pasal 9 ayat 3-6 dikatakan begini. Ayat 3-6, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia reba ke tanah dan terdengarlah olehnya suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Kisah 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi di sini kita melihat bahwa memang Yesus sendiri menyatakan diri, menampakkan diri, mengajarkan segala kebenaran, kehendak, rencana, dan tujuan daripada Yesus kepada Rasul Paulus. Jadi Paulus ini menerima pengajaran langsung dari Yesus sendiri. Karena tadi di depan saya sudah jelaskan bahwa Paulus ketika dia sudah percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, sang juru selamat, dia tidak menjumpai para rasul murid-murid Yesus. Tapi dia pergi ke Arab, kemudian dia pergi ke Damsyik, dan di sana dia mengadakan gerakan-gerakan kerohanian untuk kembali mengakui dan menerima
bahwa Yesus sang penyelamat, Yesus penguasa, Yesus kebenaran dan hidup bagi semua manusia. Jadi kapan Paulus menerima wahyu dari Yesus? Saat Paulus dipanggil oleh Tuhan, selama masa dia buta, karena Tuhan membuat dia buta, supaya itu kesempatan untuk dia berjumpa dalam hati nuraninya, secara rohani, secara total hidupnya, untuk mengalami kasih dan kebenaran Kristus dengan ajaib dalam hidupnya, yang mengubah dirinya menjadi pribadi yang baru di dalam kebenaran Tuhan. Yang berikut, kapan Paulus menerima dari Yesus? Saat Paulus juga pernah diangkat oleh Tuhan ke surga. 2 Korintus 12 dikatakan, aku tahu tentang orang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, yang Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke langit yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang Farisi, entah di dalam kubur, entah di luar kubur. Aku tidak tahu, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jadi dari mana Paulus mendapatkan wahyu? Ya, Paulus sendiri mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, dan Paulus sendiri juga seorang yang memang sudah pernah diangkat oleh Tuhan ke surga. Dan ini menjadi pengalaman spiritual yang menjadi dasar bahwa ajaran Rasul Paulus tentang kebenaran, tentang keselamatan, tentang hidup kekal adalah sebuah kenyataan, sebuah hal yang real, sebuah hal yang harus layak dipercaya oleh setiap manusia. Jadi sangat jelas sekali sebenarnya kalau kita mau memahami tentang kebesaran Rasul Paulus. Karena Paulus sendiri diangkat Tuhan ke surga. Dan di sanalah dia mendapatkan pengajaran secara langsung. Makanya Paulus juga di dalam tulisan-tulisannya mengajarkan tentang kerajaan surga, mengajarkan tentang akhir zaman, mengajarkan tentang pengangkatan, mengajarkan tentang kehidupan setelah kematian. Dia mengajarkan juga tentang Yesus, tentang etika dan moral. Mengapa Paulus bisa demikian? Karena dia sudah ditunjukkan oleh Allah tentang segala pengajaran-pengajaran tersebut. Apakah Paulus ini bisa diterima sebagai kebenaran? Saya katakan sangat bisa. Mengapa? Karena ajaran Paulus sama dengan ajaran murid-murid Yesus. Tidak ada ajaran Paulus yang bertentangan dengan ajaran murid-murid Yesus, dan tidak ada ajaran Paulus yang bertentangan dengan ajaran Yesus sendiri. 1 Korintus 15 ayat 1 dan 11. Baik aku maupun mereka, artinya 12 rasul, 72 rasul, sampai dengan 120, sampai dengan 500-an murid-murid. Demikianlah kami memberitakan, dan demikianlah kamu telah beriman. Artinya apa yang diberitakan oleh para murid-murid Yesus, itu juga yang diajarkan dan diberitakan oleh Rasul Paulus. Mengapa bisa demikian? Walaupun memang ketika Paulus bertobat, dia tidak langsung menjumpai para rasul, tetapi malah dia pergi ke Arab, kemudian dia pergi ke Damsyik. Namun perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan, dengan Kristus, dengan Bapa, maka inilah yang membuat kebenaran yang diajarkan Paulus itu seiras dan seirama dengan ajaran para rasul. Mengapa bisa begitu? Karena sumbernya satu, sumbernya dari Yesus. Jadi karena sumbernya adalah perjumpaan dengan Yesus, maka ajaran mereka sama. Tapi mungkin orang berkata, kalau ajarannya sama, mengapa kitab Injil berbeda? Sesama Injil aja berbeda. Penulisannya yang berbeda, tapi hakikat esensi daripada berita itu sendiri adalah sama dan saling melengkapi. Pengakuan Paulus ini juga dapat diterima sebagai kebenaran karena memang Paulus seorang yang dipenuhi Roh Kudus, bahwa Roh Allah menguasai hidupnya. 1 Korintus 2 ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Jadi sangat jelaslah bahwa ajaran Paulus ini adalah ajaran kebenaran. Karena memang bersumber dari Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia pernah naik ke surga secara kejadian yang ajaib. Bahkan dia melayani para murid, ajarannya sama dengan para murid-murid. Karena memang satu, dia dikuasai oleh Roh Kudus. Dan pengajaran itu dia dapatkan secara pribadi dari Yesus.
Apakah pengakuan Paulus bahwa ajarannya berasal dari Yesus adalah sebuah kebenaran? Sangat-sangat benar. Mengapa? Karena Petrus seorang pemimpin ke-12 murid setelah Yesus naik ke surga, di mana dia yang memimpin pergantian Matias menggantikan daripada Yudas, maka kita melihat bahwa Petrus itu meneguhkan kesamaan ajaran Paulus dengan ajaran para rasul, ajaran mereka. Petrus dalam pimpinan adalah seperti pimpinan para murid setelah Yesus naik ke surga. Petrus ini memiliki peran yang penting dalam memutuskan sebuah perkara di tengah-tengah murid-murid. Tetapi justru Petrus sebagai kepala para rasul ketika membuat sebuah pernyataan yang sangat mengagumkan dalam suratnya tentang Rasul Paulus. Dalam 2 Petrus pasal 3:15 dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu adalah hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang tidak memahaminya, dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi Petrus sebagai pemimpin kelompok para rasul mengakui kebenaran daripada ajaran-ajaran Rasul Paulus. Karena Petrus seorang pemimpin sudah mengakui kebenaran-kebenaran Rasul Paulus, maka dengan demikian terbukti benar bahwa ajaran Paulus berasal dari Kristus, hasil perjumpaannya dengan Kristus, dan juga Bapa berkenan hadir menyatakan segala kehendaknya kepada seorang Rasul Paulus. Selain itu juga bahwa Paulus ini dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Jadi pengakuan Petrus tentang Paulus menjadi sebuah kebenaran dasar dalam iman Kristen bahwa Paulus adalah seorang Rasul Kristus yang benar-benar melayani bersama Kristus, melayani orang percaya, dan sumber ajarannya dari Kristus itu sendiri. Apakah pengakuan Petrus dapat diterima sebagai kebenaran? Saya katakan sangat-sangat bisa diterima sebagai kebenaran. Karena memang Paulus melayani bersama para murid, para rasul-rasul Yesus. 1 Korintus 15 ayat 8-11 dikatakan, dan yang paling akhir dari semuanya ialah semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Artinya pengakuan Paulus bahwa ajarannya berasal dari Kristus, pengakuan Paulus bahwa dia dipimpin oleh Roh Kudus, pengakuan Paulus bahwa dia dibawa oleh Tuhan dalam perjumpaan supranatural, di mana dia diangkat ke tingkat ketiga di surga, membuktikan bahwa ajaran Paulus itu benar-benar berasal dari Allah, benar-benar berasal dari kebenaran. Maka dikatakan oleh Paulus sendiri bahwa dia melayani bersama dengan murid-murid Yesus. Dan selama mereka melayani itu juga, berarti Paulus semakin banyak mendapatkan informasi kebenaran tentang Yesus itu sendiri melalui para murid-murid yang hidup bersama dengan Yesus selama masa bakti pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Puji Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa sumber ajaran Paulus adalah benar berasal dari Yesus. Sumber ajaran Paulus adalah berasal dari pimpinan Roh Kudus. Sumber ajaran Rasul Paulus sejalan, seirama dengan ajaran Yesus. Ajaran Rasul Paulus seiras dengan ajaran para rasul, dan ajaran Yesus yang dituliskan di dalam Alkitab oleh para hamba-hamba Yesus dan yang masih kita pegang teguh sampai hari ini, membuktikan bahwa kebenaran iman di dalam Kristus adalah kebenaran yang sejati,
kebenaran yang hakiki, kebenaran yang tidak bisa diragukan, sebab memiliki bukti dan dasar, nilai dan tujuan yang sangat jelas. Itulah yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Kiranya apa yang boleh saya sampaikan ini memberkati, menguatkan, dan meneguhkan seluruh iman, pengabdian, dan hati kita untuk kita semakin